Baik, ini adalah bab yang lain lagi, kita masuk bab baru, babun nahyi, bab larangan an wasfi mahasinil mar'ati, untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan seorang wanita, lirajulin, kepada seorang laki-laki, illa, kecuali ayyuhtaja ila dzalika, kecuali memang dibutuhkan untuk menceritakannya, li ghardin syar'iyyin, karena ada maksud syar'i, kanikahiha, atau karena ingin menikahinya, wa nahwihi, dan yang lainnya. Nah, ini larangan kita itu menyifati seorang perempuan kepada laki-laki yang lain, kepada kaum laki-laki, kecuali hajat, misalnya karena ingin menikahi. Kita ditanya tentang seorang wanita yang pernah kita ketahui, bahkan mungkin siapapun, bagaimana wajahnya, alhamdulillah begini, bisa menyebutkan begitu. Akan tetapi jika bukan untuk hajat gharad syar'i, maka itu tidak ada maksudnya. Yang benar, bukan karena ingin menikahinya, nggak boleh menyebut-nyebut, menyifati wanita-wanita. Dan ini juga diberlakukan hal yang demikian di kalangan para pesantren. Dan hendaknya pesantren pun juga lebih menerapkan hal ini. Nggak boleh kita menyifati seorang wanita kepada kaum laki-laki. Bahkan kadang seorang adik begitu senang menceritakan kakaknya kepada teman laki-lakinya. Ini tidak diperkenankan yang demikian itu. Menyifati, atau saudara menyifati kakaknya sebulan, oh kakaknya ini cantik. Nah, itu tidak berkenan, bertentangan dengan adabnya baginda Nabi. Bertentangan dengan adabnya Rasulullah SAW. Bahkan dilarang menyifati perempuan, karena bagi kaum laki-laki akan ada daya tarik, menjadikan syahwat, terpesona, dan seterusnya. Dan bacaan Ibni Adi bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashiril mar'atul mar'ata, la tubashiril mar'atul mar'ata fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzur ilaiha. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Janganlah seorang wanita itu berinteraksi, urusan langsung, atau menyentuh seorang perempuan menyentuh seorang perempuan, seorang wanita menyentuh kulit seorang perempuan, atau melihat kecantikan seorang perempuan, bentuk jasad seorang perempuan, kemudian pulang ke rumah menceritakan kepada suaminya bahwasanya fulanah itu Masya Allah, kulitnya lembut, pipinya begini, rambut, menyifati begitu, itu dilarang oleh Rasulullah, haram hukum. Sampai seolah-olah suaminya itu melihat. Dan ini banyak orang-orang seperti ini, wanita menceritakan tentang kecantikan seseorang di rumahnya. Oh, ini bahaya sekali. Sehingga bisa jadi seorang suami malah nanti mencerai istrinya. Karena apa? Yang diceritakan lebih indah daripada yang dilihat di depan matanya. Subhanallah, ini akhlak mulia dari baginda Nabi SAW, agar waspada siapapun dari kita. Apalagi kita seorang laki-laki menceritakan tentang kakak kita, adik perempuan kita. Mana kehormatan kita? Kita harus punya cemburu dong. Sehingga di sebagian pondok itu memang dilarang bahwasanya menceritakan, kaum laki-laki menceritakan perempuan nggak boleh, karena itu merusak. Bertentangan dengan pendidikan Rasulullah SAW. Menggoda, sehingga akan datang, oh dia cantik, dia begini, tergoda, terpesona. Apalagi tentang fisiknya akan bangkitkan syahwat, tentang mengifati hidungnya, matanya, betisnya, oh suka, na'udzubillah. Nggak boleh menyifati seseorang seperti itu kepada kaum laki-laki. Nah, ini khususnya di sini dalam hadis ini adalah khusus tentang seorang istri. Istri punya kawan perempuan, diceritakan pada suaminya, bisa saja istri ditolak, dicerai, atau ditinggalkan karena lebih terpesona dengan kawannya yang disebutkan tadi. Subhanallah, indah pendidikan dari Rasulullah SAW. Nah, lebih dari ini, ada sesuatu yang tanpa disadari sebetulnya telah merusak pasangan. Begitu juga kaum laki, ini kan perempuan, kaum laki pun juga demikian, nggak perlu seorang suami menceritakan pada istrinya bahwasanya, oh laki-laki itu ganteng, gagah, perkasa, ini nggak perlu itu semuanya. Merusak hati seorang istri. Nah, ini permasalahan kita ini adalah kita kurang menjalankan pendidikan dari Nabi, atau karena kita kurang kenal pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita menceritakan yang demikian. Kalau ingin mengenalkan, cukup globalnya si fulanah, anaknya si fulan. Kalau sudah mengarah kepada fisik, tidak semestinya.
Apalagi bicara tentang fisik, kemolekan, keindahan, kecantikan fisik orang-orang kita muliakan. Maka hendaknya kita hindari. Memang buku sejarah menyebutkan misalnya fisik seorang wanita solehah, mulai dari sahabat Nabi. Itu hanya memang disebutkan, tapi bukan berarti untuk kita obral dengan kecantikannya seperti ini. Enggak. Itu hanya menyebut fisiknya tinggi, adalah putih, adalah disebut global. Dan bukan itu sandaran kita untuk menceritakan ke orang. Artinya lalu kita menceritakan fisiknya fulana. Apalagi ini disebutkan kepada keluarga mulia baginda Nabi SAW misalnya. Hanya menonjolkan sisi fisik yang membangkitkan, mohon maaf, syahwat, nggak pantas. Kita harus punya adab. Keluarga kita pun kita tidak boleh. Sehingga lesan kita lesan mulia. Keluarga kita menjadi keluarga mulia. Tidak kita umbar aurat keluarga kita biar menoleh lesan kita. Nggak pantas. Ayo, kita semua waspada dalam hal ini. Jangan biasa menceritakan tentang kemolekan. Kakak kita, adik kita, saudari kita, anak kita atau siapapun. Nggak perlu. Apalagi wanita lain di depan suami Anda, atau seorang laki yang menceritakan kehebatan seorang laki, kegagahan seorang laki di depan istrinya, merusak. Lebih dari itu yang jarang disadari adalah, nah ini akan penekanan kami di dalam hal ini. Ini termasuk kebodohan yang luar biasa. Apa itu? Seorang istri, seorang wanita mengajak suaminya menonton gambar-gambar wanita yang membuka auratnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah langsung kesimpulan bagi sang suami bahwasanya istrinya tidak seperti itu. Rendah. Berarti itu perempuan bodoh. Perempuan bodoh. Maksudnya di saat seorang istri dengan suami yang melihat tontonan yang nggak pantas, itu sebenarnya sang istri mengatakan, hei suamiku, bandingkan aku dengan dia. Pasti kalah. Karena apa? Itu macam-macam. Itu orang pilihan bermacam-macam. Dan itu bohongan semua yang banyak di film-film. Apalagi nonton film porno. Maka ini termasuk hal yang membahayakan yang tanpa disadari adalah suami istri saat ingin berhubungan suami istri, mereka harus nonton film porno. Na'udzubillah. Ini lebih daripada yang disebutkan baginda Nabi. Bukan sekedar menyifati, suruh melihat. Sehingga seorang suami bisa saja, kalau Imam pensyarah hadis ini mengatakan bahwasanya jangan sampai menyifati seorang wanita di depan suamimu. Wahai wanita, jangan kau sifati wanita lain di depan suami. Bisa saja suami menjadi menceraikanmu atau meninggalkanmu, atau menjadikan tidak semangat dengan baik ini. Makanya di saat ditontonkan dengan pemandangan yang membangkitkan syahwat, maka sang suami mengatakan, iya ya, istriku nggak seperti ini. Padahal bisa jadi istrinya lebih cantik, cuman karena urusan syahwat. Nah inilah pendidikan-pendidikan yang harus kita perhatikan, kita hadirkan dalam kehidupan kita, supaya kita ini tidak ceroboh di rumah kita. Tolong televisi rumah kita. Begitu juga seorang suami kalau membebaskan istrinya menonton hal-hal yang tidak baik, akan menjadi suami itu sendiri menjadi tidak dihargai. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria untuk menutup matanya. Menutup matanya bukan menutup dengan mata ini. Telinganya menghindar dari mendengar berita-berita yang membangkitkan syahwat. Dari siapa? Dari siapapun. Maka kita pun jangan mengirim kepada mata seseorang sesuatu yang membangkitkan syahwat. Kita pun jangan mengirim ke telinga seseorang yang membangkitkan syahwat. Nah, diperkenankan yang demikian itu. Karena merusak keharmonisan rumah tangga. Sehingga apa? Ada suami istri yang tidak bisa berhubungan suami istri kecuali melihat film kotor. Artinya apa? Yang membangkitkan syahwat bukan pasangannya lagi. Yang membangkitkan syahwat adalah apa? Yang dilihat di tontonan tersebut. Na'udzubillah. Dan ini ada, na'udzubillah. Maka mari kita amalkan. Kita fahami larangan dari baginda Nabi. Rohnya, maknanya apa? Bukan sekedar kita menghafal hadis. Kita harus hindari. Jangan sampai kita menontonkan kepada istri kita sesuatu yang menjadikan dia itu merusak hatinya. Atau seorang istri jangan sampai membiarkan suaminya melihat hal-hal yang menjadikan istrinya terendahkan. Termasuk, dianggap saja seorang istri mengajak suaminya main ke pantai. Mengajak main ke pantai. Nah, di pantai ada, na'udzubillah, orang buka aurat. Apa yang terjadi? Ya hanya melihat saja, yang buka aurat, akhirnya melihat istri menjadi tidak semangat. Karena apa? Mungkin jauh dibanding dengan yang dilihat di pantai itu. Masya Allah. Inilah yang dihadirkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya pemahaman yang benar, dan semoga Allah menjaga mata kita dari melihat yang haram, dan semoga Allah menjauhkan lisan kita dari menceritakan sesuatu kepada siapapun yang menjadikan rusak hati mereka. Semoga Allah menjadikan kita mudah menjaga lisan kita. Allah mengampuni kita. Allah muliakan kita di dunia dan memuliakan kita di akhirat.
Dan semoga Allah menjaga kehormatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dan mulia di dunia, mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.